main ngasih kesimpulan saya pikir main bola ini main karambol Pak Popon belum memberikan. Belum. Apa sebelumnya tidak ada Minta izin aja untuk ketemu Pak Popon. Pak, apa sebelumnya tidak ada komunikasi dengan Pak Popon, Pak? Baru nanti setelah itu baru Penangguhan penahanan akan belum. diajukan? Belum, tapi udah ada rencana. Rencana pasti. Mohon izin aja Pak. Iya. Izin besok. Pernah bilang Pak dananya dari mana? Belum. Saya sampai saat ini belum ketemu Pak Popon. Kliennya memberitahu Pak. Kenapa? Seharusnya kliennya itu kan memberitahu. Oh iya, sekarang kesana untuk tantangan kuasa sekalian besok. Jadi Nah, itu. tanda tangan kuasa baru Iya. resmi bagi Izin besuk yang pertama Bang. Ya? Izin besuk yang pertama ya. Iya, yang pertama. Sejak kasus ini sudah ngobrol, sudah ada koordinasi dengan Pak Putih langsung nggak? Oh, kita enggak ada, belum. Jadi ini hanya Pak Popon dulu nih, masalah Pak Popon. Tapi Bapak kan pengacara Pak Putih juga, Pak. Iya, betul. Barangkali sudah ada tanggapan dari Pak Sudah ada Belum. pengacara Pak Popon, Pak. Di Roxy, Pak. Iya. Alamatnya di mana, Pak? Jalan biar. Katanya kantornya itu nggak ada, Pak. Siapa bilang ada? Jadi katanya. Siapa bilang? Pak, satu kantor yang Pak Popon ya, Pak? Hah? Bapak memang satu kantor dengan Pak pengacara Abdullah Putih? Oh iya, enggak. Nantilah setelah Pak Popon bisa ketemu. Kita kelar. Ini rem tangan loh. Mas, punya siapa? Masa udah sore, takutnya Polda. Yang catering. Kita punya bendera masing-masing. Oke. Jadi untuk kasus Pak Putih, Teguh Saifuddin and Partners. ya. Nah, otomatis sama seperti itu dia yang ditunjuk sebagai koordinator. Kalau dia koordinator, kami secara teknis yuridis yang membuat memori banding pada saat Tapi itu. kan satu kantor, bukannya dalam satu kantor itu berarti mengetahui juga. Selama ini kan Ah, kantor Anda pos- ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Putih sendiri. Ditunjuk sebagai kuasa hukum, oke. Tetapi posisi pada saat kejadian itu, kita tahunya beliau itu sedang ada di luar kota. Jadi sama sekali tidak tahu mengenai asal usul dana Satu, 250 juta. Masih sama sekali. Mau tahu dari mana? Sementara kita komunikasinya sudah jarang karena kenapa? Memori banding sudah masuk. Kalau dengan Pak Putih sendiri sempat ada pembicaraan nggak bahwa Pak Putih meminta tim kuasa hukumnya untuk memberikan uang atau enggak sebelumnya? Terlepas dari Pak Popon yang akhirnya memberikan. Selama ini koordinator adalah Pak Popon. Pak Popon. Jadi kita nggak tahu mana kontak person tuh ke Putih itu Popon. Pak, sepertinya kok jadi lepas tangan, Pak? Bukan lepas tangan. Dia kan masih satu tim, masih sama sekali nggak tahu tindakan rekannya gitu. Enggak gini aja, nanti dari keterangan si Popon itu lebih jelas nanti. Dari keterangan dia, jangan keterangan kami. Biar bukti Tapi keterangan Bapak sebagai satu tim memang tidak tahu menau. Bapak yang Rusli, Mas yang pakai jas itu. Pak Popon selama ini di Aceh, jadi kita nggak tahu dia ada di sini. Tapi ketika Pak Popon kemari, Bapak tahu Kemana? ke Jakarta. Kalau Bapak bilang tadi dia di dia Aceh. masih posisinya mau di kata dia, posisi dia Posisi masih terakhir masih di luar Aceh. kota. Di luar kota. Kapan tuh, Pak? Berapa hari sebelum penyuapan? Saya Ramli. Ramli doang. Sehari sebelumnya ya? Sehari sebelum. Ramli aja. Sebelumnya masih di Aceh, Pak ya? Ramli aja, Pak. Apa tuh? Aduh, catat dulu deh ya. Pengadilan untuk cross check pernyataan itu, Anda bisa melihat keabsahan daripada surat kuasa yang ada di kami. Iya kan, karena surat kuasa yang ditandatangani Pak Putih itu ada jelas. Dari tim kuasa hukum yang ada di kami adalah Teguh Saifuddin, Denny Ramon, Muhammad Rusli, dan Ramli. Ya. Yang mengajukan banding lebih dulu kita, tetapi yang memasukkan memori banding itu lebih dulu Pak Asagaf dan kawan-kawan, kemudian kami memasukkan memori banding. Tetapi permohonan banding dan menyatakan banding itu Surat kuasa kita. kami. Kami yang pertama kok. Kami yang pertama mengajukan Yang banding menyatakan di banding kita yang pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang, ini kan izin sudah diberikan ya, Ya. oleh KPK. Ada rencana untuk membesuknya kapan? Ya, hari ini lah. Hari ini langsung. Kami pengen mencari duduk masalah yang sebenarnya. Makanya mobil ini Jadi pertanyaan kawan-kawan itu bertanya kepada kami sama. Jadi termasuk untuk melakukan klarifikasi terhadap Popon. Iya, kami akan bertanya itu. Jadi kawan-kawan bertanya kepada kami bertanya lagi kepada Pak Popon. Tapi sama ini nggak ada komunikasi dengan Pak Popon mengenai Komunikasi telepon tidak diangkat dan sampai tadi pagi ya kami tidak bisa menghubungi. bisa dia nggak ada handphone lagi. Lama nggak? Naik bawa itu tadi Pak. Cukup Pak. Dua orang Jadi kantor hari ini terima. Said Salim. Nah, Anda gimana Pak dari pihak KPK? Kira-kira akan mengarah kepada dia itu dalam kasus Putih nanti Pak? Ya, waktu penyelidikan memang saya sempat mendengar itu ada keluar dari mulutnya Sabruddin alias Popon
yang mengatakan dia menerima uang itu dari Salim Said ya. Tetapi ini tentu kita tidak percaya begitu aja. Kalau memang dia menerima uang dari Salim Said ini, tentu Salim Said nantinya akan kita mintai keterangan juga. Tetapi yang jelas sekarang itu semua tergantung kepada penyidiknya ya. Kita terus mengembangkan kasus tertangkapnya Popon ini. Artinya Salim Said belum tentu akan dipanggil oleh KPK karena baru keluar dari satu mulut Popon, Pak. Ya, kita lihat urgensinya dulu. Kalau memang banyak pihak yang mengatakan Salim Said ikut berperan dalam masalah ini, tentunya akan kita panggil. Tapi ada bukti permulaan yang cukup untuk melibatkan Salim Said? Belum ada. Kalau untuk melibatkan Salim Said belum ada ya. Belum ada. Tetapi kalau untuk Sabrudin Popon sendiri sudah ada, sudah jelas sudah ada. Ya, KPK percaya dengan pernyataannya Popon, Pak, tentang keberadaan Salim Said sendiri yang sebetulnya kan dia panitera di Medan, Pak. Ya, itulah yang akan kita mintai keterangan kepada berbagai macam pihak nanti di dalam penyidikan. Siapa-siapa nama-nama yang disebut oleh Sabrudin Popon berikut bukti-buktinya tentu ya. Kalau memang Salim Said terlibat, sudah pasti kita panggil. Dan bukan hanya Salim Said saja, siapa saja terlibat pasti kita panggil. Kira-kira akan melakukan penyidikan kapan lagi nih Pak pihak KPK terhadap kasus Putih ini, Pak? Ya, sekarang itu kasus Pak Putih. Kasus Pak Putih kan sudah di pengadilan tinggi ya, bahkan sudah diputus oleh pengadilan tinggi. Kasus Popon sendiri sekarang sudah berada di tangan penyidik. Jadi kami sebagai penyelidik sudah menyerahkan kepada penyidik, tinggal sekarang penyidik yang mengembangkan kasus ini. Artinya sudah cukup bukti permulaan, Pak ya, sehingga meningkatkan status mereka, Pak ya? Ya, betul. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup sehingga kita tingkatkan ke penyidikan, status mereka kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan. Thank you. 5 juta aja bentar membela yang bayar. Tapi ada lagi yang lebih Ntar kita tanyainnya di KPK aja, Pak ya. dulu saya dapat info sebelum yang 250 ini malah 2 jam di Korea. Ke Sana juga. ke pengadilan. Tapi di MK sekarang di pengadilan tinggi sekarang kan itu nggak ada yang DO, nggak ada dissenting opinion, semua sependapat. Tetapi yang terbukti Subsidi. Oh, ini. Iya. Oke. Iya. Mungkin di penasihat hukum aja lah, Pak. Mundur penasihat hukum. Itu betul, Pak? Iya. Katanya sudah ngantongin surat itu, Pak. Iya, Sila katanya udah punya suratnya, Pak. iya betul. Alasannya apa, Pak? Betul. Di Jaminan itu apa? Alasan tanya permohonan? Mas Robikin ya, Mas Robikin. Kalau dari Gus Dur, Mas Permohonan Robikin. jaminan itu dari keluarga atau dari Bapak sendiri, Pak? Bukan dari Gus Dur sama Mas Hendardi. Bapak pernah kontak dengan Gus Dur sebelumnya, Pak? Belum. Atas kesempatan yang diberikan kepada tim kuasa hukum garing TUT titik KPK garing 6 garing tahun perkara tindak pidana atas nama Saudara Mulyana Wirakusuma. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum nomor 203 garing 6 garing 2005 tertanggal 8 Juni 2005 16 Juni 2005 di hadapan sidang yang terhormat ini. Adapun keberatan kami, 1. Mendasarkan pada sebuah aturan hukum formil yang mengatur tata cara beracara dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 12 kepada undang-undang yang berlaku bagi para terdakwa
serta tidak terdakwa mengakibatkannya batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain. Apa ada pengaduan dalam delik aduan? Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Juni tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut. A. Penerapan 1. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Mulyana Wirakusuma melakukan tindak pidana yang sesuatu atau menjanjikan sedakwanya dapat disimpulkan yang dipandang sebagai leader dalam Dr. Insinyur Susongko Suharjo. 3. Secara teoritis, kajian Winkle Suringga dalam arti bahwa selain pelaku bukan delik, Andi Hamzah bentuk-bentuk khusus perwujudan delik 2002 halaman 145. 4. Fakta-fakta yang diuraikan jaksa penuntut yang pertama kali menyatakan kehendak tidak secara samar dan kembali mengulangi hingga 2 kali. Lihat halaman. Perlu juga kami tambahkan ya, tepat waktu ya, karena sidang kita mulai jam 9 pagi. Berjalan lancar ya, baik saya kira. Tolong kasih jalan sedikit, Mas. Kasih jalan sedikit. Berlangsung cepat ya. Pak, sorry sebentar, Pak. Pak, berdiri sebentar, Pak. Kamu, sebentar, sebentar dulu, sebentar. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Di luar. Pak Mulyana, berarti kalau gitu Anda menolak dong segala tuduhan yang disampaikan oleh JPU. Kenapa? Iya ada beberapa keberatan kan yang tadi disampaikan. Kenapa? Apanya Pak Mul? Kenapa? Apanya Pak Mul? Itu beberapa poin kan? Apa Pak? Awas pintu, awas. Sempit. Sebentar, Pak. Bentar ya, Pak. Tanya aja, Kak. Pak Mul jauh sebentar, Pak. Pak Mul jauh sebentar, Pak. Kejanggalan. Apakah benar saudara Haryansa ini melaporkan pada tanggal 8 Maret ya, karena ada satu laporan yang dijadikan dasar untuk memeriksa saudara Mulyana, tetapi tidak ada di dalam berkas, yaitu laporan 01 tertanggal 18 Maret. Nah ini di mana ini sebenarnya? Jadi ada apa? Ya. Jadi kami melihat di sini bahwa saudara Mulyana diperiksa dengan 2 laporan LKK 01 dan 02 tertanggal 8 dan tertanggal 18. Jadi yang 01, laporan 01 itu tidak ada di dalam berkas yang tertanggal 18 Maret. Ya. Yang ada laporan yang tertanggal 8 Maret 02. Jadi ada pada waktu penangkapan dipakai laporan 02, tapi pada waktu pemeriksaan dan lainnya dipakai 01. Nah ini sebenarnya yang mana menjadi landasan pijakan dari penyidik di dalam melakukan penyidikan terhadap saudara Mulyana. Ini yang kita pertanyakan di dalam keberatan kami. Pak, dalam eksepsi kan itu disampaikan keberatan atas denominasi tadi keturutsertaan. Ya. Apakah memang penerapan pasal 5 ayat 1 itu memang bukan soal keturutsertaan, Pak? Nggak, jadi begini yang kita persoalkan di sini bahwa saja secara fakta-fakta yang diajukan oleh saudara penuntut umum di dalam surat dakwaannya dari uraian kejadiannya itu banyak yang terlibat di dalam hal ini. Ya, sedangkan yang diajukan secara bersama-sama ini hanya 2. Nah, ini yang kita ingin yaitu yang dalam surat dakwaannya yang dibacakan itu hanya Mulyana dan Sahsongko di dalam hal ini. Nah, tetapi di dalam proses penjabaran dari kejadian ini penuntut umum memasukkan beberapa kejadian fakta. Nah, inilah yang kita katakan bahwa saja kenapa fakta-fakta ini tidak dijadikan suatu kesatuan di dalam
surat dakwaan ini, yaitu kenapa pihak-pihak yang lain juga tidak dijadikan bersama-sama di dalam melakukan suatu dugaan tindak pidana ini. Apakah dengan dasar itu memang bisa menjadi landasan cukup kuat untuk meminta pembatalan demi hukum? Ya itu ajarannya, itu yang kita minta. Ya, tergantung jaksa dan tergantung hakim nanti dalam memutus. Nah, itu salah satu. Ya. Yang kedua adalah mengenai landasan atau pijakan di dalam membuat berita acara yang menjadi dasar bagi dibuatnya berkas perkara dan dibuatnya surat dakwaan ini. Ada dua, yang mana sebenarnya? Nah, ini supaya ada suatu kepastian hukum bagi kita di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Tapi Pak, pembatalan demi hukum itu apakah karena penerapan pasal yang salah atau ada keterlibatan dari beberapa orang dalam kasus itu? Ajaran yang kita ini kan, ya bukan. Itu tuh kan kita serahkan kepada hakim, ya di dalam hal ini. Ya di dalam hal ini ya kita serahkan bahwa saja ada indikasi-indikasi atau fakta-fakta yang termuat di dalam surat dakwaan. Ya, seharusnya dikatakan demikian. Kita lihat aja nanti. Jalan Bang ngomong. Pak, Anda yakin penangguhan penahanan atau pengalihan status itu akan diterima oleh hakim, Pak? Kita serahkan pada kewenangan majelis hakim ya. Berapa persen, Pak, keyakinannya, Pak? Itu gentleman agreement. Ya. Jadi tadi kan Anda kan lihat saya keluar sebentar ya. Jadi tadi itu kami pergi ke ke salah satu bank di Jakarta ya. Di mana saya punya safe deposit box ya. Nah, tadi diperiksa sana ya. Terus bukan sejumlah ijazah saya lah ya. Dari sarjana sampai doktor yang saya simpan di sana di safe deposit box itu, dan juga ada sedikit perhiasan istri saya di situ ya. Jadi nggak ada yang lain-lain di sana. Bang apa yang di Wisma Baja, Pak? Iya, Bang Mandiri. Bang apa, Bang Mandiri di Wisma Baja. Dengerin dulu biar lanjutin ya. Di Wisma Baja ya. Udah, itu ya. Kemudian tadi saya diperiksa mengenai masalah asuransi. Ya sudah beberapa hari ini mengemuka di mass media gitu kan. Nah, saya kira pertama-tama perlu diketahui ya bahwa asuransi ini menjamin ya para penyelenggara pemilu itu sejumlah 5,7 juta. Jadi bukan 1.000-2.000 orang ya. Dengan pertanggungjawaban premi atau apa istilahnya itu ya. Itu sekitar 14 miliar ya. 14 sekian. Jadi kalau 14, sekian itu dibagi dengan 5 jutaan itu kira-kira berapa? 2.500 rupiah per orang preminya ya. Jadi miliar itu sudah tidak besar ya. Nah, kemudian apakah ditanya saya terima apa-apa atau dijanjikan apa-apa oleh pihak asuransi ini? Saya katakan sama sekali tidak ada janji apapun terhadap saya. Dari pihak asuransi ada bilang permintaan diskon 34% dari pihak KPU. Ya pihak KPU kan macam-macam. Ya itu kan dari tukang sapu sampai ke ketua kan ada berapa ratus orang. Harus sudah jelas. Tapi Bapak ya. tahu Siapa? Ya saya nggak tahu. Kalau saya tahu kan saya katakan. Kan makanya saya katakan ya tidak ada janji apapun sama saya gitu. Pak, dari pihaknya Pak Hamdani katanya setelah mendapat uang yang 34% itu, Pak Hamdani nanya ke Pak Nazarudin terus mau diapakan uang itu, terus akhirnya Pak Nazarudin menyuruh dibagi-bagikan ke anggota KPU. Enggak ada, saya bantah itu. Ya. Terus kemudian lagi satu poin lagi yang saya ingin katakan itu mengenai pernyataan bahwa ada uang $632.000 ini dari Pak Leces. Ini masalah ini sudah sebulan yang lalu, saya kira sudah saya jawab kan nggak ada, saya tidak tahu mengenai itu karena pihak Leces tidak pernah memberikan kepada saya sehingga saya tidak pernah bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Soal yang asuransi ini Pak, apakah yang uang asuransi kickback dari asuransi ini? Nah itu belum sampai pemberitaan tadi belum sampai ke sana. Ya Insya Allah besok itu mungkin akan sampai ke sana. Jadi besok saya jawab. Apakah Bapak kontra itu kata Pak Mulyana dan Anas sama Bu Falina kan mengatakan itu tidak ada rapat pleno, itu gimana Pak? Nah begini ya, memang secara khusus tidak ada rapat pleno mengenai itu. Namun demikian mengenai asuransi ini ya
sudah pernah dibahas dalam rapat pleno ya pada saat membicarakan anggaran KPU tahun 2004. Jadi revisi anggaran. Jadi mata anggarannya sudah ada di sana. Ya, jadi dibahas secara khusus memang tidak ada karena memang waktunya ya memang tidak ada, kan mepet sekali waktunya. Ya. Kalau dari kalau dari Pak Hamdani, PT Pak, Bumi padahal tidak ada tender-tender gitu gimana? Ya itu namanya kan penunjukan langsung. Ya, kalau penunjukan langsung ya siapa aja kan bisa Itu ditunjuk. yang nunjuk siapa, Pak? Nah itu diproses oleh Sekretariat Jenderal ya, bukan oleh saya ya. Apakah Oke. Bapak tahu uang yang 45.000 yang Bapak akui itu berasal dari asuransi? Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Soalnya menurut Pak Hamdani kan dari uang kickback dari Emang asuransi ini emang Pak Hamdani apa ngomong itu apa termasuk ke saya gitu? Iya. Pak, sebentar, Pak. Nggak ada, saya udah dengar ceritanya ya. Pak, total yang nilai yang di Bank Mandiri itu berapa tadi totalnya? total. Perhiasan berapa rupiah? Itu berapa? Wah, saya nggak tahu dong namanya perhiasan nggak. Ya, safe depositnya itu Nggak berapa? tahu hubungannya untuk apa Pak? Itu disita, Pak. Itu Anda nggak ngerti, itu safe deposit sama dengan brankas. Ya. Itu pasar simpan barang. Ya, gitu. nilainya berapa, Pak? Ah, kecil sekali. Itu disita, Pak. Berapa, Pak? Enggak lah, itu tes sama KPK lah. Ya, Atau oke, nilainya kecil itu berapa, Pak? Sekitar berapa? Ya, saya belum. Mungkin ada besok jawabannya. Apakah Putih mau dibawa harapan kita? Kita belum tahu Ada kemungkinan dipindah. bagaimana teknisnya, kita belum tahu. Besok kita ada kepastian. Ada kabar sudah katanya kontak bukan ke jantung koroner, rumah Pak. sakit Betul, Pak. harapan kita ya, Pak? Sudah Kita minta menghubungi dari dan- dokter sana ya. Besok mereka masih rundingan dengan hasil itu. Dari KPK sendiri punya pemikiran untuk memindahkan Putih dari rumah sakit Tamrin ke rumah sakit yang lain nggak, Pak? Kalau memang hasil dissenting hasil second opinionnya dia tidak sakit, ya kita laksanakan perintah pengadilan tinggi. Malam ini juga. Oh, malam ini saya bilang besok. Pak, kalaupun sakit, Beredar itu bahwa Putih sekarang ini petang ini akan dipindah, Pak. Oh, tidak benar. Kalau sakit gimana, Pak? Akan dipindahkan rumah sakit nggak, Pak? Kalau menurut harapan kita memang betul sakit, ya tetap di rumah sakit dong. rumah sakit situ, Tamrin. Ya, kita lihat nanti bagaimana. Tidak ada rencana pemindahan ke harapan kita mungkin, Pak? Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Dokter pembanding itu kapan Pak dilakukan Pak? Besok kita ada kepastian. Besok kepastian. Ya. Udah ya, aku mau pulang. Dengan perincian antara lain sebagai 256 dan yang kedua yang terhormat saudari Hajjah Emma Wilampuni segala dosa-dosanya. Dipersilakan mengeningkan cipta boleh. RUU tentang 3. Laporan tim DPR RI atas penanganan masalah TPST Bojong Bogor. 4. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dan acara yang ke-10 pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas undang-undang. Surat dari Presiden RI nomor R35 Pres 6 2005 tertanggal 21 Juni DPR RI tanggal 22 Juni 2005 perihal penyampaian RUU inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Dewan Penasihat Presiden dan Badan Legislasi DPR RI akan ditugaskan kepada Badan Musyawarah DPR RI untuk menindaklanjutinya. Sidang Dewan yang berbahagia. Peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran berat HAM. Permintaan ini didasarkan bahwa rakyat telah menggugat rekomendasi tersebut menjadi penghalang bagi penyelesaian kasus Semanggi Trisakti. Padahal DPR tidak mempunyai hubungan langsung serta tanggung jawab mengenai peristiwa tersebut. Saya minta agar pimpinan DPR RI bersama Bamus segera menjadwalkan dengan prioritas pertama agar diselenggarakan rapat paripurna DPR RI untuk mencabut rekomendasi tersebut. Demikian permintaan ini saya sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada konstituen saya, kepada rakyat dan demi kepentingan bangsa dan negara dan kepada Tuhan yang Maha Suci. Salam hormat, Permadi A379. Terima kasih. Nomor urut, nama, nomor anggota. Partai Golkar 2. M. Idrus Marham 532. 3. 459. 5. Dr. H. Yudi Krisnandi MHG MH 229. 2. H. Aryo Wijanarto SH 223. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Bapak Surit 1. Suret
Bintang Reformasi yang terhormat Bapak Haji Andi Jalal Baktiar SH 297. Fraksi Partai Damai Sejahtera telah berlangsung di Kota Jepang dari tanggal 18 sampai 3 April 2005. Sidang ini dihadiri oleh sekitar 50 anggota parlemen dari 11 parlemen nasional anggota acara resmi. Delegasi diwakili oleh saudara Bung dari fraksi Partai Demokrat. Di antaranya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan berkenaan dengan permasalahan yang terjadi akibat pembangunan TPST tersebut. Tim ini dibentuk sebagai respons dan tanggung jawab politik Dewan terhadap kasus yang terjadi berkaitan dengan TPST Bojong tersebut. Selain itu, pembentukan tim juga dilandasi pemikiran bahwa masalah